pendidikan yang mencakup tentang Sisdiknas. Ini mungkin terlalu sederhana, tapi saya mohon masukan saran dari teman-teman. Karena masih terlalu sangat sederhana, karena saya dari pembahasan, dari metode itu, hasil dan pembahasan maksud saya mengangkat tentang Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kemudian ada juga tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan menurut Miranda. Kemudian ada kebudayaan. Nah, di sini juga di pembahasan saya itu membahas tentang kebudayaan merupakan suatu bentuk jamak dari kata budi dan seterusnya. Selanjutnya pada template saya juga itu ya ada implikasi. Nah, di mana dalam implikasi ini saya membahas fungsi pendidikan bagi kebudayaan, di mana ada pendidikan sebagai sosialisasi budaya, kemudian ada manusia dalam keanekaragaman budaya. Terus kemudian selanjutnya itu membahas tentang interaksi budaya. Interaksi pendidikan dengan kebudayaan maksud saya. Dan selanjutnya saya membahas juga tentang peran pendidikan dalam proses pewarisan kebudayaan sampai yang terakhir batasan. Nah, batasannya itu ada yang pertama, penelitian ini sebagai suatu studi berupa dapat dilakukan dengan menggunakan studi kasus, kemudian pendekatan kualitatif, eksperimental, dan 3 itu buku kebudayaan, kemudian studi deskriptif yang dapat dilakukan untuk menilai sikap dan sasaran siswa terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian ini ada beberapa referensi, saya juga mohon masukan dari teman-teman, mungkin referensi saya masih sangat terbatas. Nah, demikian presentasi singkat dari saya, mohon masukan dari Prof. Ali Mustadi serta teman-teman. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi sudah selesai ya presentasi? Sudah. Berikutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan komentar, saran, masukan, dan Ibu Susi. Oh, sudah ada yang raise hand, Pak Bayu. Ya, makasih. Monggo Pak Bayu. Ya, makasih Mbak Masia. Bu Susi, halo Bu Susi. Ya, Pak. Siap. Saya mau tanya ya Bu ya. Ya, boleh. Jurnal yang dituju jurnal apa Bu? Kemudian kira-kira APC-nya berapa biayanya? Tuh. Kemudian apakah ada syarat lain yang harus dituliskan di artikel itu mengenai kutipannya harus bagaimana, ataukah harus ada kutipan Scopus dan itu jumlahnya berapa? Itu. Sementara itu saja Bu, terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Kalau saya langsung jawab, Ibu moderator, saya langsung jawab saja. Kalau kemarin berdasarkan waktu persentase awal, waktu penentuan judul, rencana saya itu saya masukkan di jurnal Aries, Pak. Kemudian untuk yang terkait tentang apanya tadi Pak? Mohon maaf Pak Bayu. APC-nya Bu? APJ-nya kemarin itu nggak ada. Gratis ya Bu? Gratis, Pak.
Kemudian terus kalau referensi, referensinya memang itu Pak, mohon maaf masih sangat kurang sekali. Itu mungkin masukan, itu mungkin Pak jawaban dari saya, mungkin ada masukan dan saran, mungkin saya bisa apa ya, mungkin ada kira saran dari Pak Bayu atau teman-teman, saya mungkin masuk bagusnya ke jurnal mana begitu tepatnya kalau untuk pendidikan kebudayaan gitu, yang membahas tentang kebudayaan. Karena kalau untuk referensi tentang jurnal mana yang saya tuju, sebenarnya pemahaman saya masih sangat minim. Mohon bantuannya Pak Bayu serta teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, tambahin lagi ya Bu Susi ya. Boleh. Ya, biasanya itu kalau di jurnal tuh ada yang menginginkan ditulis kutipan dari jurnal tersebut, Bu. Kemudian kalau yang Scopus itu biasanya ada permintaan berapa kutipan Scopus yang harus dituliskan di artikel tersebut. Nanti kalau itu bisa dicari tahu kan lumayan tuh menambah waktu untuk mengetik. Soalnya kemarin yang di IJRI itu kayaknya ada tuntutan berapa itu Bu Asih, Scopusnya artikel referensi kutipannya itu kayaknya 75 atau 50, saya lupa itu di 75. Nah, 75 Scopus Bu Susi. Nanti kalau di jurnal jenengan tuh tidak ada Scopusnya tapi bisa menjadi Scopus ya bagus itu karena memang gratis juga itu bagus. Nah, minta tolong nanti itu ya Bu Susi ya. Nama Boleh. jurnalnya diketikkan di grup atau di Japri saya, nanti saya cek itu jurnalnya apa. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Ayo Japri. Kakak yang baik Pak Bayu mah. Pokoknya Pak Bayu top markotop. Saya juga mau loh Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu atas masukannya. Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin memberikan komentar lagi atau masukan dan saran terkait tulisan Ibu Susi. Bu Asih, mungkin? Oh, ada Pak Aan. Ya. Pak Aan sudah resen, monggo Pak Aan. Ya, terima kasih Bu Fasiha. Terkait dengan jurnal yang akan dirujuk Bu Susi, kalau saya melihat dari SJR-nya Aries itu Q-nya Q2 Bu, ya. Tadi yang disampaikan Bu Susi, ya. Kemudian apakah ada publication fee-nya? Kalau saya langsung lihat itu di homepage-nya sekitar 4 jutaan Bu, 4 juta sampai 5 juta. Nah, Aries ini yang dipilih template-nya Bu Susi, apakah Aries yang disesuaikan dengan SJR ini atau enggak? Karena tadi ISSN-nya kalau saya lihat kok kayak jurnal nasional seperti itu. Nah, ini perlu dikonfirmasi lagi oleh Bu Susi karena yang namanya jurnal Scopus tentunya kriteria-kriteria yang diharapkan Halo? juga. Oke, dengar nggak? Iya Pak, kedengaran Pak, cuman tadi sempat terputus. Iya, kriterianya juga agak tinggi maksudnya seperti itu. Saya juga masih mencari ini ya. Siap, Dan Pak. untuk template-nya juga saya ada kemarin ini, tetapi tidak ada template-nya malahan yang menurut saya agak ribet. Tapi ya APC-nya agak terjangkau misalnya gitu. Itu saja Bu Susi dari konten dan sebagainya, tentunya Bu Susi yang lebih tahu. Tapi saya konfirmasi terkait dengan Aries tadi yang menjadi rujukan Bu Susi. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih Pak Aan. Terima kasih Pak Aan atas masukannya terkait informasi mengenai jurnal Aries tadi. Selanjutnya, mungkin teman-teman yang lain ada nggak? Apa Mbak Radil mau berkomentar? Oh ya, Bu Asih sepertinya mau berkomentar. Ya, sudah. Monggo Bu Asih. Halo Bu Susi.
Akhir, Bu. Oke, keren nih Bu Susi udah selesai ya. Saya memberikan masukan sedikit ya Bu Susi ya, itu atas keputusan saya. Nanti kalau memang relevan silakan dipakai, kalau enggak ya buang saja. Terkait dengan jurnal yang sudah dibuat dalam bahasa Indonesia itu, kalau saya lihat dari abstraknya ya Bu Susi ya, dari abstrak itu sebenarnya belum nampak ada tujuannya tuh mau ngapain sih, kemudian findingnya tuh apa, itu di abstrak belum kelihatan gitu ya. Meskipun ini dikatakan literatur review, tapi kan ini seperti abstrak itu seperti kayak pendahuluan begitu, cuma nggak ada referensinya begitu ya, seolah-olah begitu. Jadi belum kelihatan ini mau ngapain sih, di abstrak tuh belum kelihatan gitu. Mau ngapain, kemudian metodenya apa, kemudian hasilnya apa, itu belum nampak. Itu mungkin di abstraknya. Kemudian di perkenalan, itu bukan perkenalan, masa perkenalan sih Bu Susi, pendahuluan kali ya, atau maunya introduction. Iya, sepertinya mungkin begitu Bu. Supaya saya salah terjemahkan. Oh ya, pengantar dalam bahasa Makassar, perkenalan ya. Terlalu terbiasa dengan perkenalan Bu Asi. Oh iya, yes, apa culture-nya orang dari ya. Siap Bu. Oke, jadi di introduction-nya itu juga perlu penambahan referensi yang tadi kata Pak Bayu ya. Karena sayang ini kan sudah banyak kalimatnya, tapi satu paragraf, misalkan paragraf pertama itu nggak ada referensinya sama sekali. Kemudian paragraf kedua juga belum. Nah, itu jadi dimaksimalkan, justru malah kita tuh banyak bisa mengutip referensi banyak itu di introduction sama di pembahasan. Jadi nanti kalau ada kalimat ya nanti kira-kira yang itu ada judgement-nya dikasih ini hasil penelitian siapa gitu ya. Siap ya, nanti yang diminta Pak Bayu referensinya banyak itu bisa terakomodir. Kemudian di metode dan prosedur ini kan tinjauan pustaka ya, kayaknya kemarin Pak Cici juga pernah komentar gitu ya, kalau selevel Scopus itu kalau hanya tinjauan pustaka itu kurang greget gitu ya Bu Susi ya. Mungkin bahasa kerennya kita pakai SLR, tapi nanti SLR-nya yang metode apa gitu, nanti di bawahnya kan ada turunannya. Kalau hanya tinjauan pustaka itu ya mungkin level-level Sinta mungkin bisa. Tapi kalau nanti dengan bahasa Scopus tidak hanya literatur review gitu aja, tapi ada yang lagi tren apa sih gitu. Dan nanti di situ juga dijelaskan pakai metode apa. Atau mungkin kemarin kayak Bu Lia yang pakai Prisma atau apa gitu, harus jelas di metode penelitiannya. Dan prosedurnya kan ini juga belum kelihatan prosedurnya. Kalau memang ada kontur dan prosedur. Dan hasil dan pembahasan itu juga masih jadi satu ya Bu Susi ya. Iya Bu. Nah, tapi nanti tergantung dengan ini sih template jurnalnya. Kalau memang menjadi sakti template jurnalnya memang jadi satu boleh ya silakan gitu ya. Tapi kalau memang diminta dipisah antara result dan finding ya silakan nanti dipisah. Iya Bu. Itu aja mungkin Bu Susi, keren deh Bu Susi ini pokoknya. Terima kasih, saya kembali ke Mbak Fasika. Makasih Bu Asi. Terima kasih Bu Asti atas masukannya. Bagi teman-teman yang ingin membaca naskahnya Bu Susi bisa dicek juga di link Google Drive yang kemarin sudah saya upload di grup. Jika ingin memberikan komentar dan masukan, kami persilakan. Adakah dari teman-teman mungkin yang di rumah ingin memberikan masukan? Mbak Wahyu mau memberikan komentar kah? Mau berlama-lama?
Halo Bu Nafi, kenapa dirimu menghilang terus? Benar ya teman-teman, ini sepertinya Mbak Wahyu sedang berdiskusi mengenai artikelnya Mbak Susi. Susi izin bertanya terkait apa namanya ini artikel yang Bu Susi upload di Drive ya. Siap, Bu. Ini terkait saya sudah membuka artikel panjenengan. Yang pertama itu terkait apakah ini memang benar-benar apa namanya template dari jurnal yang Bu Susi tuju. Iya, Nah, ya Bu. boleh. Coba saya, kalau masih ada, saya boleh share screen mungkin. Boleh saya share screen ya template-nya. Apa Bu? Boleh saya share screen ya template-nya. Template-nya boleh saya share screen. Boleh. Kemudian yang selanjutnya itu terkait di sini perkenalan atau pendahuluan ya? Kayaknya Udah. sama Ibu Asih. Udah studi deh. Bu Susi, apakah jadi share screen? Jadi Mbak, jadi mohon menunggu sebentar saja. Tunggu sebentar Mbak ya. Soalnya saya lagi mungkin bisa dikoreksi dulu Mbak sambil saya cari template-nya. Nah, bisa saya lanjutkan. Buka websitenya aja, nanti di share screen ya. Kemudian di sini tuh tadi ada perkenalan. Ada perkenalan, kemudian ada tujuan studi, ada metode dan prosedur, ada. Nah, mungkin itu bisa disesuaikan dengan jurnal yang akan dituju ya. Terus apa ya di sini hasil? Maaf, ini di kelas. Kemudian di hasil dan pembahasan itu masih banyak yang di poin-poin. Ya kan, lebih baiknya kalau di pembahasan maupun di artikel ini kan udah melebur. Maksudnya udah masuk ke dalam paragraf poin-poinnya itu. Kemudian mohon maaf Mbak, saya potong ini template-nya. Mungkin bisa diberi masukan. kemudian diimplikasi itu apakah maksudnya itu pembahasan? Kemudian kalau di pembahasan itu ini juga masih ada poin-poinnya dan belum ada kutipan-kutipan yang mendukung teori tersebut. Nah, ini kok ada tiba-tiba ada batasan lebih. Benernya udah bagus.
Ini Bu Susi sedang menampilkan jurnal yang lain dari jurnal Aries kah? Ya Bu, ini contoh template-nya yang saya sudah yang saya coba translate-kan Bu. Oh, di Google Translate, namanya dia ngambil contoh template. Ya, ini contoh bukan Aries. Bu Susi, Ya, ini siap. jurnal Aries ya? Kalau yang Ya, sebelum jurnal ya, ini template-nya Aries. yang saya coba translate-kan, template dari Aries. Ini tadi dari referensi yang ditanyakan dengan Pak Bayu, yang apa tadi, yang sempat diberikan saran referensinya untuk ditambahkan. Halo? Bu Susi, bagaimana Bu Susi? Iya Mbak, ini saya sudah tampilkan template-nya, mungkin ada saran-saran dari teman-teman apa yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Oh ya, jadi ini tampilan dari jurnal Aries, template-nya terbitan dari jurnal Aries, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengomentari dengan tulisannya Bu Susi, mengcompare mungkin. Bu Susi, kalau ada websitenya Bu Susi bisa di-sharekan Bu Susi, website jurnalnya Bu Susi.
Boleh Pak, siap. Saya minta waktu, saya cari dulu Pak. Oh ya, jadi Bu Susi mungkin bisa di stop dulu share screen-nya. Ini Bu Asih mau membantu share web dari jurnal Aries. Siap Bu, siap. Ini ya Bu Susi ya. Journal on Efficiency and Responsibility in Education Science. Aries apa Aries Bu Susi? Aries kan? Iya, iya. Saya tadi melihatnya Aries Bu, yang saya cari di SGR adanya sama apa? Aries tadi. Tapi kalau Aries yang digunakan Bu Susi belum saya di SGR-nya. Mungkin Bu siapa? Bu Asih sudah lebih lebih detail untuk memahami. Terima kasih Mbak Asih atas bantuannya share screen web dari jurnal Aries. Cuman tadi sepertinya memang ada sedikit perbedaan yang ditampilkan Bu Susi tadi Aries, yang ini tadi Aries. Nah ini Prof. Ali sudah hadir di Zoom. Mungkin berikutnya langsung saja kepada Prof. Ali kami persilahkan. Hari ini yang presentasi siapa saja tadi? Baru Bu Susi, Pak. Nah, tadi agak putus-putus yang ngikutinya. Tadi judulnya kok agak aneh ya? Tadi judulnya apa tadi? Coba dibaca judulnya atau ditayangkan. Halo? Halo Prof, tadi yang presentasi Bu Susilawati. Silakan bisa ditampilkan lagi mungkin jurnalnya. Judulnya, judul artikelnya tadi itu. Siap Prof. Saya share terlebih dahulu. Apa beda dengan yang saya lihat tadi ya? Kalau yang mengembangkan tadi punya siapa? Mengembangkan bla bla bla. Yang terakhir ditayangkan tadi itu judulnya yang mengembangkan. Oh, itu template dari jurnal yang saya tuju, Prof. Oh, template-nya. Iya, Prof. Ya, oke, oke. Ini sudah sampai pembahasan. Iya, Prof. Sementara menyusun pembahasan. Baru sementara mencoba, Prof. Mana? Pembahasannya mana? Kok jadi satu hasil dan pembahasan?
Iya, Prof, karena sesuai template saya lihat hasil dan pembahasan, Prof. Ya, coba nggak apa-apa. Kalau sesuai template-nya gitu ya ikuti aja. Coba isinya gimana? Isi pembahasannya. Masih sangat Ini sederhana, Prof. presentasinya pakai HP ya? Iya, Prof. Laptop saya lagi bermasalah. Masa presentasi pakai HP ini menyiksa yang membaca ya? Kalau kecil Bu Susi saya nggak bisa baca. Mbak, kalau presentasi itu persiapan itu loh pakai laptop. Seperti ini kan kayak sambil lalu itu pakai HP itu. Nah, isinya mana? Isi pembahasannya mana? Izin Bu Susi, saya coba share screen dari sini yang dari Google Drive ya Bu Susi. Boleh, Pak, boleh. Mohon maaf. Ya. Mau rapat RT di tempat saya aja pakai laptop, Bu. Masa kuliah S3 pakai HP. Yang pembahasan. Stop ini hasil nomor 1 itu pengertian pendidikan tanggap budaya. Itu menurut siapa ya? Pendidikan yaitu bla 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 itu menurut siapa? Ini yang presentasi siapa ya? Saya, Prof. Bu Susi, Bu Susi Nah, boleh dijawab, di slide dijawab Bu naik Susi. turun ya Bu Susi. Nomor 1 itu kan pengertian itu. Siap, Prof. Itu menurut siapa itu? Itu menurut Jayanti, Prof. 2000, saya kutip di Jayanti. Menurut Yang mana? Jayanti. Nggak ada di situ. Oh iya, Prof. Siap. Mohon maaf, nih. Saya Terus masukkan. begini, masa hasil penelitian kok isinya pengertiannya? Kan nggak ada. Pengertiannya kan di bab 2 tuh, di kajian. Bagian hasil kok pengertian kan aneh. Yang mau diteliti apa tuh ini sebetulnya? Yang saya ingin teliti itu, Prof, tentang pendidikan jika dia dikaitkan dalam kebudayaan suatu daerah, Prof. Ini kan kualitatif toh. Iya, Prof. Nah, kualitatif kan memotret fenomena yang sudah ada di lapangan. Ya kan bukan pengertian berarti. Iya, Prof. Yang dipotret itu apa? Nah, itu yang ditayangkan di hasil, bukan menayangkan pengertian. Pengertian itu kan di kajian teori. Ini bukan hasil penelitian, ini salah ini. Hasil penelitian itu isinya ya data yang terungkap itu dianalisis. Pelaksanaannya seperti apa, itu yang dianalisis, bukan menganalisis pengertian. Coba berikutnya apa itu? Nah, itu akhirnya kan malah kayak mengutip kayak kajian teori isinya malah. Menurut undang-undang, menurut Ki Hajar itu kan mengkaji teori. Nah, padahal hasil itu ya
apa yang diungkap itu disajikan, apa yang data yang sudah diolah itu yang disajikan, bukan malah mengungkap teori. Lagi malah pendidikan menurut Ki Hajar, pendidikan menurut Marimba. Nah ini aneh gitu loh. Sebetulnya ada datanya enggak tuh ini? Ada datanya yang terungkap tidak? Ini datanya Prof hanya bentuk wawancara Prof dengan budayawan. Nah ya itu diolah itu. Ya data itu yang diolah, jangan bilang hanya. Kalau hanya itu maksudnya gimana kok hanya? Kemarin itu Prof, saya buat ada lembar wawancara Prof. Itu yang Nah, saya iya. share pada Biasanya budayawan. penelitian itu ya wawancara, observasi. Kalau penelitian kok hanya itu ya berarti nggak niat kalau hanya itu. Siap Prof. Nggak ada penelitian kok hanya itu. Nah terus datanya hasil wawancara, hasil observasi, hasil catatan lapangan itu dianalisis, diolah, Siap Prof. baru disajikan di bagian hasil. Nah ini jurnal Sinta 5 saja nggak lolos, apalagi jurnal Scopus. Coba berikutnya apa itu? Bagian berikutnya isinya gimana? Terus. Stop. Naik dikit. Nah ini nggak ada datanya, malah isinya kutipan semua. Namanya hasil penelitian itu menyajikan data-data yang sudah diolah, data yang sudah dianalisis. Itu hasil penelitian. Nah, kemudian pembahasan itu dari hasil penelitian itu kan ada temuan itu. Temuan di tiap indikator yang diteliti. Nah, temuan itu kemudian dibahas, kemudian dihubungkan dengan jurnal-jurnal terkait. Itu pembahasan. Jadi bukan teori. Ini malah mengkaji teori. Nah, mana nggak ada datanya ya. Kalau wawancara itu kan kutipan-kutipan jawaban wawancara takut ini di kode, di coding, kemudian di display. Nah, nggak ada datanya hasil jawaban wawancara, nggak ada yang dikutip. Hasil observasinya nggak ada.
Selanjutnya bagaimana ya, Prof? Apakah dilanjutkan presentasi teman yang lain atau bagaimana? Ya, dilanjutkan. Dilanjutkan mahasiswa yang lain. Nomor berikutnya. Baik, ini ada teman kita, Pak Kici, ingin mempresentasikan hasil tulisannya, hasil artikel jurnalnya. Beliau ingin mendapatkan masukan dari Prof. Ali. Oke, Silahkan terima Pak kasih Kici. Mbak Fasiha. Izin Prof, share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul, teman-teman? Ampun, Pak. Ya. Artikel yang saya susun sesuai dengan rencana awal, yaitu tentang bibliometrik analisis. Yang saya ambil yakni tentang kemampu atau pembelajaran membaca dan membaca cepat di tingkat sekolah dasar. Ini yang saya bahas apa Mbak Fasia? Mbak Fasia, yang saya bahas apa ini ya? Pembahasan. Oke, oke. Hasil dan pembahasan, oh ini masih belum tertranslate. Sementara masih proses translate juga, Prof. Izin. Pembahasannya saya yang pertama yaitu menyajikan terkait dengan publikasi artikel di di jurnal Scopus terkait dengan pembelajaran membaca dan membaca cepat. Ini ada 2 keyword yang saya gunakan. Kemudian kategori yang selanjutnya dari jumlah jurnal yang mempublikasikan artikel terkait dengan membaca dan membaca cepat di jenjang sekolah dasar. Terus kemudian peringkat 10 jurnal yang tertinggi mempublikasikan terkait pembelajaran membaca dan membaca cepat. Kemudian afiliasi atau perguruan tinggi ya, atau diafiliasi ya, yang terbanyak mempublikasikan artikel terkait dengan keyword yang saya gunakan. Ini mulai dari untuk yang membaca itu ada Pennsylvania State University sampai Hopkins University. Terus kemudian untuk speed reading learning-nya Universidad de Oviedo sampai Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, nggak tahu cara bacanya bagaimana. Ternyata untuk yang reading itu ada dari Indonesia, yakni Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kemudian dari tabel-tabel yang tadi itu juga kemudian saya menampilkan terkait dengan jumlah berapa artikel yang telah diterbitkan oleh afiliasi tersebut. Terus kemudian juga berdasarkan contoh yang ada pada terbitan sebelumnya terkait dengan jurnal yang saya tuju, itu juga mencantumkan autor autor siapa saja yang menerbitkan di afiliasi tersebut. Terus kemudian masuk ke data selanjutnya terkait dengan jumlah negara yang menerbitkan terkait dengan artikel tersebut. Ternyata ada perbedaan yang mencolok sangat tinggi sekali. Bahkan kalau tidak salah kemarin terakhir siapa ya, Bu Asih atau Bu Novi ya, yang menyajikan juga ternyata United States atau Amerika Serikat ini ya. Itu ternyata artikelnya itu sangat banyak sekali. Bahkan jaraknya cukup banyak. Ada saya bahas sedikit di situ. Terus kemudian juga saya tampilkan terkait dengan tadi ya dari negara autornya. Terus kemudian setelah itu sebaran atau menggunakan force viewer-nya ini terlihat dari keyword-keywordnya. Ternyata untuk yang membaca saya temukan atau setelah dianalisis menggunakan force viewer ditemukan 9 klaster dengan masing-masing topik yang berbeda-beda. Yang paling banyak klaster pertama dengan 38 topik. Terus kemudian untuk membaca sendiri hanya 1 klaster gitu. Terus kemudian density-nya dari yang semakin banyak diteliti gitu ya. Ini juga terlihat. Nah, kesimpulan yang diambil berdasarkan data-data yang di atas ternyata
jumlah artikel yang terindeks Scopus terkait dengan reading and speed reading itu fluktuatif gitu. Nah, yang tertinggi saya sampai di sini tidak ya. Buat ini, setiap tahunnya itu selalu ada 1 sampai paling banyak 8 artikel yang telah terpublish di Scopus. Terus kemudian jurnal yang paling banyak, jurnal Kodas untuk pembelajaran membaca dan jurnal Ognos untuk pembelajaran membaca cepat. Terus kemudian penulisnya yang paling aktif, produktif itu Capellini, sementara ada satu penulis yang menulis tentang membaca dan membaca cepat, yaitu Akyol. Terus kemudian berdasarkan afiliasinya ada 3 yang jumlahnya sama, Pennsylvania State University, terus University of Virginia, and Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, terus kemudian untuk yang membaca cepat itu ada Universidad de Oviedo dan Universidad Católica de la Santísima Concepción. Terus kemudian yang keenam, mayoritas peneliti itu berasal dari United States. Terus kemudian kalau yang untuk membaca cepat itu berasal dari Spain, Turki, dan United States juga. Terus kemudian ada 9 klaster tadi yang untuk membaca dan 1 klaster untuk membaca cepat. Yang membaca tadi yang paling banyak ada di klaster pertama dengan 38 topik. Terus kemudian pertumbuhan, ini saya lupa ini artinya ini ya. Untuk yang apa namanya, ada saran untuk penelitian selanjutnya yaitu apa namanya, bisa dipertimbangkan atau penelitian selanjutnya itu meningkatkan apa namanya, interested in mengidentifikasi faktor, terus juga ada pengembangan kurikulum, terus teaching material, bagaimana untuk mendesain pembelajaran, terus kemudian strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca dan membaca cepat. Terus kemudian juga saya cantumkan terkait dengan bagaimana untuk penelitian-penelitian selanjutnya, karena masih apa namanya, kalau menggunakan keyword tentang membaca, saya cantumkan di awal. Kalau hanya membaca itu sampai 49.000. Ini 49.000 artikel. Ini ketika belum di sort. Nah, ketika di sort ke apa namanya, menggunakan keyword pendidikan sekolah dasar, itu artikelnya hanya diperoleh 448, terus kemudian di sort lagi berdasarkan tahun hingga hasil akhirnya hanya 223. Berarti masih ada peluang untuk melakukan penelitian ini ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada masukan dari Prof dan rekan-rekan sekalian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Fasiha. Monggo. Silakan Bu Fasiha. Mbak Fasihanya macet, Prof, izin. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Teman-teman mungkin ada yang memberikan masukan saran? Pak Kiki, mohon saya mau bertanya. Ya, Abdul. Mohon izin Prof dan teman-teman semua. Pak Kiki bisa diperlihatkan di bagian awal introduction-nya. Oh ya. Ini Pak. Nah, ini kan Bapak menuliskan teori-teori di sini ya Pak, tentang membaca cepat itu ya Pak Kiki. Artinya semua teori-teori itu ada di sini. Nah, ketika teori-teori itu dituliskan dalam introduction ini, tentu ini akan menjadi sebuah rujukan juga di dalam pembahasan. Yang gitu ya Pak. Pemahaman saya nih Pak, begitu. Dalam artikel saya seperti itu sih sebetulnya. Yang saya tulis pemahaman saya begitu. Nah, di finding dan di discussion itu tentu rujukannya dari teori-teori yang Bapak tuliskan juga di sini, gitu. Nah, gitu. Jadi tidak hanya sekedar temuan saja melalui Foursquare yang Bapak gunakan bahwa sekian negara yang menggunakan, tapi apakah perlu gitu? Ini saya bertanya nih, apa namanya, temuan-temuan itu kita kaitkan. Oh, ini berdasarkan teori ini begini-begini, dikaitkan dengan teori dalam introduction yang Bapak tuliskan itu.
Karena kalau tidak ya tentu interaksi ini nggak ada gunanya gitu Pak. Gitu. Menurut saya sih Pak seperti itu. Karena di findingnya dan discussion-nya itu kan murni hanya melalui aplikasi semua. Nah, dari temuan itu dalam diskusi itu harus dikaitkan dengan teori dalam introduction-nya itu. Seperti itu. Apakah begitu Pak atau bagaimana? Ya, izin menanggapi Terima Pak. kasih. Ya, izin menanggapi Pak Abdul. Kalau untuk yang di pendahuluan ini itu secara umum saya menyampaikan terkait dengan fenomena atau tren penelitian yang sudah dipublish di Scopus gitu. Jadi ini Iya, iya. bukan ke lebih ke Ke apa teorinya. teorinya bukan, Oke, oke, tetapi oke. lebih ke penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Misal kalau hanya teori, misal hanya kemampuan baca cepat itu apa gitu, itu kan hanya teori definisi dasar gitu, tapi tidak saya jadikan rujukannya. Mungkin nanti ketika akan saya masukkan ke apa namanya ke hasil pembahasan itu nanti bisa mungkin yang saya bisa tangkap mungkin ya dari apa namanya jurnal yang misal membahas tentang jurnal ini membahas tentang ini. Nah, itu nanti dikaitkan oh ternyata itu sesuai dengan apa yang saya angkat di pendahuluan. Mungkin kayak gitu Pak Abdul ya. Mungkin nanti saya akan coba lihat kembali tapi sejauh yang saya dapati ketika apa hasil pembahasan bibliometrik analisis ini ya hanya menyajikan data-data pengolahan berdasarkan analisis Scopus dan juga aplikasi yang saya gunakan khususnya Fosware. Mungkin seperti itu Pak Abdul. Jadi untuk yang di pendahuluan ini bukan lebih ke teori yang digunakan, tetapi saya menyajikan apa namanya penelitian-penelitian terdahulu yang misal saya telah kategorikan berdasarkan misal apa namanya kemampuan. Misal yang ini Pak Abdul ya. From ini misal yang ini. Nah, misal nih ada saya kategorikan menjadi beberapa kategori. Misal nih tentang kemampuan membaca cepat. Nah, ini terkait artikel yang tentang membaca cepat itu ini. Terus kemudian dari artikel tersebut diperoleh informasi ternyata dalam implementasinya banyak menggunakan metode atau menggunakan cara untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Terus ada juga terkait dengan teknik atau alat dan bahan gitu. Jadi itu hanya sebatas mengungkap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdahulu. Mungkin seperti itu Pak Abdul. Tapi terima Siap, kasih siap. masukannya Pak Abdul. Nanti coba saya Siap. akan kaitkan kembali. Mbak Fasia, apakah sudah bisa join? Belum bisa. Oke. Adakah lagi teman-teman yang memberikan saran? Insya Allah jurnal yang saya tuju itu free access, apa namanya? Free charge gitu ya. Kalau teman-teman itu dia. Sekarang apa ini yang muncul? Oh, tampilan artikel. Jin. Nah, teman-teman bisa melihat di Springer gitu ya. Ini apa bukan ya? Nah, ini Smart Learning Environment. Ini bisa dilihat di Springer. Kita pertama login aja gitu ya. Nah, kebetulan saya kemarin pas cari-cari, wah ini kok ada yang free gitu ya. Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya mau bertanya Pak Agus dengan teman-teman dan terutama Profesor Ali. Ini berkaitan dengan cover letter ini. Saya masih kebingungan mengenai cover letter. Ternyata itu ada cover letter itu yang bergabung dengan template artikel jurnalnya itu bagaimana menyikapinya? Karena setahu saya itu cover letter itu sendiri dan template dari artikel jurnal itu juga sendiri. Tapi yang saya temui itu ternyata bergabung antara cover letter dengan template artikelnya itu. Jadi mohon bantuannya teman-teman dan Profesor Ali. Terima kasih. Oke. Saya kembali ke yang jurnal saya ya. Mungkin teman-teman nanti ketika mau mencari apa namanya jurnal Springer yang free gitu ya, itu ada datanya selalu diupdate gitu ya. Nah, misal ini yang saya punya gitu. Nanti untuk proses submitnya juga sangat mudah gitu ya.
ini Q1 Bu Asih. Q1 free loh. Saya kemarin juga dapatnya ya termasuk rezeki juga sih, tapi ya mudah-mudahan bisa publish lah. Mudah-mudahan. Saya kok lupa ya. Ini ya, jadi artikel ini kalau di keterangan di websitenya ya, jadi cost-nya Smart Learning Environment ini ada di Singapura, tapi pembiayaannya semua di cover by Beijing Normal University. So author do not need to pay an article processing charge. Saya lupa saya lihat di mana ya. Nah, kalau untuk artikelnya open access-nya biasanya kalau masuknya bayar gratis, nanti ketika mau diakses bayar. Nanti ketika bayar itu biasa open access. Tapi saya belum tapi saya bisa download kok, bisa download, bisa baca Bu Asih. Jadi kayaknya sih open access gitu. Bisa download. Sambil coba saya cari linknya ya untuk melihat. Jadi kalau di Springer itu ada daftar kayak Excel-nya itu, jurnalnya apa, terus dengan biayanya berapa gitu. Nanti teman-teman bisa bisa cek sendiri dengan menggunakan keyword yang digunakan gitu. Sembari saya cari nih. Mungkin yang lain ada yang ingin memberikan masukan? Tanya aja ya Kak. Oke, monggo Bu Asih. Ini Kak, mohon izin Prof. Ali. Ini kebetulan Kiki sama dengan saya kalau yang Springer juga nggak Pak Kiki. Ini Pak Kiki cuma bikinnya pakai dua keyword. Satunya restricted learning, ya Pak Kiki ya. Satunya restricted learning. Nah itu apakah nanti dibedakan itu dibahas? Kenapa kok ngambil dua itu? Padahal kalau kita ngambil aja itu kan sudah sesuai ya dengan disertasi yang diangkat gitu ya, pakai retraining juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kenapa dua itu yang diangkat? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah dilihat antara dua keyword itu ada yang paling akurat gitu ya? Ada. Ya, tapi sudah di skip ya Pak ya. Oh gitu. Oke baik. Karena saya kemarin juga sempat melihat gitu ketika pakai keyword yang begitu, ternyata ada nama yang masuk di keduanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini tapi nggak saya nggak dalam bentuk Excel ya. Ternyata kemarin saya juga sudah sampaikan ke Pak Kiki, ternyata bisa di Singapura juga menampilkan bahkan yang negara mana tadi yang paling banyak, nah itu paling sama negara mana aja sih kerjasamanya gitu ya. Dia gandengnya dengan negara-negara mana. Jadi itu kan nanti kita bisa melihat, oh kalau kita mau bikin artikel tentang speed reading, oh berarti negara-negara ini nanti yang bisa gandeng gitu ya. Atau dari negara dari mana? Ternyata kita juga bisa menambah, tapi bukan dalam bentuk list ya Pak ya. Excel. SDF itu ya. Yeah. Itu. Tapi belum saya lakukan juga karena data saya yang Excel ternyata nggak ada. Cuma ada yang dicari. Terima kasih Pak Kiki, itu saja. Oke, terima kasih Bu Asih. Nanti coba akan saya pertimbangkan untuk menambah-nambahi untuk bagian hasil pembahasan. Mungkin sekedar ini ya sharing teman-teman. Jadi ketika data yang ada di Scopus hasil pencarian itu nanti untuk kita tambahkan ke supplementary filenya. Jadi misal hasil pencariannya kita save as dalam bentuk HTML, itu semua dokumen pendukungnya kita save as. Misal ada data Scopus reading-nya. Nah, itu terlihat enggak ya? Excel-nya? Belum Pak Kiki. Oh, Excel-nya enggak ya? Belum diklik. Nah, jadi ini data pendukung untuk mendukung penelitian hasil datanya tadi gitu. Jadi misal publishernya, terus ada 10 teratas afiliasinya, terus 10 negara, 10 author gitu. Nah, ini nanti kita upload ke supplementary file-nya untuk mendukung dari yang artikel yang akan kita unggah gitu. Jadi intinya data penelitian kita itu, data-data pendukung penelitian kita
kita upload gitu. Jangan sampai hanya yang kita upload hanya artikel kita saja gitu. Itu kemungkinan besar ditolak kalau hanya artikel saja tanpa mencantumkan bukti atau dokumen-dokumen pendukung dari artikel yang akan kita publish gitu. Mungkin itu untuk yang teman-teman yang ambil analisis bibliometrik atau studi kepustakaan gitu ya, atau analisis tren mungkin kalau ada gitu ya. Jadi ditampilkan juga aplikasinya atau file-file pendukung untuk bisa dicantumkan atau dilampirkan pada saat kita submit nanti gitu. Mungkin itu dari saya. Izin mungkin Prof ada yang mau diberikan masukan Prof. Ya, saya setuju tadi sampaikan Pak Agus Kiji ya tadi ya. Untuk memang beda jenis penelitian itu beda cara penyampaian ya di dalam penyusunan jurnal. Apalagi yang kualitatif itu memang data, kevalidan data itu kan di peneliti itu sendiri dalam mendeskripsikan, dalam menyajikan, dalam melakukan analisis itu. Beda dengan kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kan validitasnya tergantung pengujian hipotesis. Selama pengujian hipotesisnya itu kuat, selesai gitu. Tapi kalau kualitatif, apapun jenisnya, itu tingkat validitas itu di penulis. Jadi bagaimana cara menyajikan data, kemudian bagaimana cara menganalisisnya, sampai kepada cara menyajikan. Nah, di dalam kualitatif itu di bagian hasil itu data observasi, data wawancara, data catatan lapangan, dokumentasi. Kalau itu konten analisis ya data hasil analisis isi itu harus langsung ditriangulasi. Ketika menyajikan data di bagian hasil itu langsung ditriangulasi. Jadi hasil wawancara itu di cross check cocok nggak dengan hasil observasi. Harus disajikan datanya cocok nggak dengan hasil catatan lapangan. Disajikan datanya gitu. Sehingga langsung ditriangulasi. Kenapa demikian? Karena jangan sampai penelitian kualitatif itu nanti jangan sampai muncul subjektivitas peneliti, subjektivitas penulis. Jadi penulis itu netral, tidak boleh artikel bagian hasil itu kok seolah-olah itu pendapat pribadinya penulis, itu enggak boleh. Karena penulis atau peneliti di kualitatif itu kan dia hanya mengungkap gitu. Dia bukan pelaku. Dia hanya mengungkap, memotret, sehingga netral. Nah, tingkat kenetralitasan itu harus bisa dibuktikan di bagian hasil penelitian dengan cara tadi triangulasi data minimal. Bahkan kalau perlu triangulasi sumber dan teknik. Nah, itu harus nampak di bagian hasil. Nah, tadi contoh dari Bu Susi kan nggak ada itu, nggak ada. Datanya aja nggak ada kok yang disajikan. Sehingga nggak ada jurnal manapun yang mau menerima curahan atau curhatan pribadi orang per orang, nggak akan ada yang mau nerima. Karena proses triangulasinya nggak ada. Gitu. Sehingga dianggap tidak valid, tidak absah. Datanya tidak absah. Nah, itu hati-hati kalau kualitatif. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kekuatan validitas ada di pengujian hipotesis. Itu. Ya, tadi ada yang masih bingung tentang cover letter. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Cover letter itu tiap jurnal itu beda-beda.
Bahkan ada jurnal yang tidak meminta cover letter. Ya nggak usah bingung gitu. Ya ikuti saja, tiap jurnal itu berbeda. Kalau memang dia minta ya ikuti saja. Sesuai yang disediakan template-nya, sesuai yang diminta oleh jurnal yang bersangkutan gitu. Ya kalau masih bingung ya nggak usah membuat gitu. Jadi ikuti saja yang ada di jurnal yang dipilih itu, apa yang diminta dan apa yang kita punya. Saya kira itu bisa dilanjut. Baik, terima kasih Prof. Ali atas masukannya. Mungkin ini kita waktunya sampai jam 11, nah tinggal tersisa 12 menit Prof. Kayaknya kalau untuk presentasi satu mahasiswa lagi. Oh, mohon maaf, ternyata sampai jam 10.50, jadi tinggal 2 menit Prof. Jadi mungkin hari ini dicukupkan sekian Prof. kuliahnya. Baik, Pak. Oke, ya silakan diselesaikan secara adat. Oh, iya. Ini dari teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi kepada Prof. Ini di kelas loh ini. Ada ya, kalau sudah tidak ada. Nah, kayak kucing-kucingan ya, kemarin saya di kelas nggak ada mahasiswanya. Nah, terus sekarang saya lagi rajin Prof. Online lah pada di kelas semua. Banyak pada di luar. Ya kemarin itu saya di kelas itu, nggak ada satu butir pun itu yang ke kelas itu, nggak ada satu ekor pun. Nah ini malah kelas semua. Salah kelas, jangan-jangan. Saya selalu di kelas, Prof. Jangan-jangan kelas mana Prof ini? Kemarin itu kelas filosofi teori bahasa